Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Santri-santriku di pesantren An-Nasyiyah yang saya cintai, semoga Allah memberikan kebaikan, meluaskan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah, masih dalam bab tentang adab tilawatil Quran, adab membaca Al-Quran. Sekarang adab yang berikutnya, yang keenam, yaitu al-ikhlasu fil qiraah, ikhlas di dalam membaca Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran bukan untuk tujuan-tujuan selain Allah, untuk tujuan duniawi, untuk mencari kemuliaan, kehormatan dari manusia, mencari dunia, tidak. Tapi maksudnya ikhlasnya adalah betul-betul membaca Al-Quran untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawan Nasa'i wa Hasan al-Albani an Abi Umamah radhiyallahu an An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Imam An-Nasa'i meriwayatkan suatu hadis, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, mudah-mudahan Allah meridai beliau, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha ta'ala la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali apa yang ikhlas dan diniatkan untuk mencari wajahnya, atau maksudnya mencari wajahnya, ini wajah Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang jelas yang dibawakan oleh muallif tentang adab ketika membaca Al-Quran supaya ikhlas, karena membaca Al-Quran itu termasuk amal perbuatan yang baik yang dicintai oleh Allah, dan Allah tidak akan menerima amal itu kecuali yang ikhlas. Termasuk membaca Al-Quran ini, maka supaya diterima oleh Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah, maka harus dilakukan dengan ikhlas. Demikian pula di dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan untuknya peribadatannya, agamanya. Ini dalil yang lebih memperkuat apa yang dibawakan yang pertama dari hadis tadi, bahwa kita ini hanya diperintah oleh Allah untuk mengikhlaskan agama ini, ibadah ini hanya kepada Allah. Semuanya, semua ibadah yang baik, ya, semua ibadah itu harus dimurnikan, diniatkan hanya untuk Allah, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya, yang ketujuh, ad-du'a indal qiraah, berdoa ketika membaca. Maksudnya membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran,
Ini kita berdoa di situ karena ada keutamaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau berdoa pada saat membaca ayat-ayat Al-Quran, dan ini sesuatu adab yang baik yang kita tiru sehingga menambahkan rasa cinta kita kepada Al-Quran, rasa senang kita pada ayat-ayat Allah. Rawa Muslim an Hudzaifah radhiyallahu an annahu shalla khalfa Nabi SAW qiyam al-lail. Imam Muslim membawakan riwayat dari sahabat Hudzaifah, mudah-mudahan Allah meridai beliau, bahwa beliau pernah sholat di belakang Nabi SAW sholat malam. Ini berjamaah sholat malam. Faqara'a bil Baqarah wan Nisa wa Ali Imran. Lalu Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Al-Imran dalam salat itu, dalam qiyamul lail itu, semalam itu. Kullama marra bi ayatin fiha rahmah sa'ala, dan setiap kali beliau melewati satu ayat yang di situ ada rahmat, ini kasih sayang Allah, maka Rasulullah meminta, berdoa pada Allah. Au ayatan fiha adzabun ista'adha, atau kalau beliau melewati ayat yang di situ tentang azab, maka beliau berlindung dari azab itu. Jadi ini di antara adab yang berikutnya, boleh kita berdoa di sela-sela membaca ayat. Tidak sebagaimana kebanyakan orang kadang-kadang malah mereka membaca sesuatu yang enggak ada tuntunannya. Seperti membaca Allah misalnya, ketika membaca satu ayat Alhamdulillahirabbil alamin Allah, ini kan ada dalilnya. Yang ada dalilnya ketika membaca ayat yang ada rahmatnya, ya Allah mendatangkan rahmatnya, kasih sayangnya, berdoa minta pada Allah, maka ini baik, ya. Atau ketika melewati ayat tentang azab, berlindung dari azab itu, sehingga ketika kita membaca ayat itu akan nampak kecintaan kita di situ, kekhusyuan kita, kebutuhan kita pada ayat itu, bahwa kita sedang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada kedekatan kita dengan Allah ketika kita itu berdoa meminta kepada Allah. Ini termasuk adab yang baik ketika membaca Al-Quran, menyela-nyelai dengan doa permintaan pada Allah, ya. Ini setiap melewat ayat tentang rahmah, maka meminta ini dengan bahasa yang kita pahami. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Misalnya dengan bahasa Arab, Allahumma inni as'aluka rahmataka ya Allah, aku meminta kasih sayangmu ya Allah, turunkan kasih sayangmu ya Allah. Atau ketika melewati satu azab, ya, misalnya kita berlindung pada Allah, a'udzubillahi min hadzal azab, aku berlindung pada Allah dari azab ini, dengan bahasa Indonesia boleh, dengan bahasa Arab boleh. Itu adab yang nomor 7. Adab yang nomor 8, yustahabbu alla yukhtam al-Qur'anu fi aktsar min 40 yawman. Disunnahkan untuk tidak menghatam Al-Quran lebih dari 40 hari. Artinya setiap 40 hari itu khatam satu kali. Ini disunnahkan. Disunnah, ada kesunahannya. Kita memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Jadi kalau bisa setiap sebelum genap 40 hari kita khatam satu Al-Quran. Hafiz Sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma اقرأ القرآن في كل شهر، اقرأ في 20 ليلة، اقرأ في 10، اقرأ في 7 ولا تزد على ذلك. Ini surah Ibnu Majah, Sahih Al-Albani.
ini bukan Ibnu aja, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Diriwayatkan dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW beliau bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, rahimahullah, keduanya, kata beliau, bacalah Al-Quran setiap bulan, ini maksudnya khatam setiap bulan, atau bacalah dalam 20 hari khatam, atau bacalah dalam 10 hari khatam, atau bacalah dalam 7 hari khatam, dan jangan lebih daripada itu. Artinya Rasulullah di sini membatasi kepada Abdullah bin Amr supaya paling cepat menghatam Al-Quran itu 7 hari saja. 7 hari. Ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini dalil yang dibawakan oleh muallif tentang kesunahannya menghatamkan Al-Quran sebelum 40 hari. Ini bahkan baik kalau kita bisa menghatamkan setiap bulan 1 kali, atau setiap 20 hari sekali, atau setiap 10 hari sekali, atau setiap 7 hari sekali. Ya, ini sunnah, dan ini kalau kita jadikan amalan rutin, maka boleh, bukan amalan bid'ah atau amalan yang menyimpang, tapi justru amalan yang disunnahkan. Demikian pula wa'id Tirmidzi wa Hasan Al-Albani an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an Iqra'il Qur'ana fi arba'in. Adapun dalam riwayat Tirmidzi, dan hadis ini dihasan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abdullah bin Umar, Allah meridai keduanya, secara marfu'. Artinya hadis ini sampai kepada Nabi SAW, baca Al-Quran pada 40 hari. Jadi ini yang paling cepat 7 hari, yang paling lama 40 hari. Ya, itu sunnah. Artinya dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, menjadikan kita semakin cinta pada Al-Quran, semakin dekat hati kita kepada Al-Quran. Ya. Jadi hendaknya betul-betul Al-Quran itu kita perhatikan. Ya. Kalau bisa jadi menghatamkan setiap 7 hari sekali, ini setiap minggu, maka bagus. Kemudian kalau tidak mampu bisa 10 hari. Kalau tidak mampu bisa 20 hari. Kalau tidak mampu bisa 1 bulan. Atau kalau masih berat, hendaknya yang afdol 40 hari. Ya. Ini dalil tentang keutamaan menghatam Al-Quran sebelum 40 hari. Ya. Jadi kalau seorang muslim menyibukkan diri hari-harinya dengan qiraatul Quran dan membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran itu merupakan afdalul dzikir, seutama-utama zikir seorang muslim itu membaca Al-Quran. Jadi hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Jangan malas membaca Al-Quran itu. Ini yang bisa kita sampaikan dalam pelajaran adab Islamiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk membelajar Al-Quran dan mengamalkannya. Wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.